Saya guru SMA 3 Maros, guru seni budaya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah. Seperti biasanya ya, hari ini ya walaupun cuacanya tidak bersahabat ya, bukan sedikit hujan, tapi memang hujan agak deras. Namun alhamdulillah anak-anakku tidak menyurutkan semangatnya untuk ya melanjutkan materi kita sebelumnya. Nah, sebentar kita akan melanjutkan materi bagaimana mendesain atau membuat sebuah proposal pertunjukan. Ya, kalau materi sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang teknik dasar memahami merancang pertunjukan, jenis-jenis pertunjukan, ya. Dan hari ini kita akan membuat nanti proposal pertunjukan yang nantinya anak-anakku akan mempresentasikan ya di kelompoknya saja sebentar. Setelah itu nanti dari berbagai proposal ini kita akan memilih yang terbaik ya untuk mewakili kelasnya ya, jadi seperti itu. Pertemuan sebelumnya juga kita sudah melakukan membuat sebuah draft ya kepanitiaan itu juga. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Namun sebelum kita memulai lebih jauh ya, ada baiknya seperti biasa salamnya kita seni budaya. Ketika Bapak mengatakan selamat pagi, dijawab pagi-pagi 3 kali. Setelah itu ketika saya katakan seni budaya, jawabnya adalah jaya. Ya, kita mulai. Selamat pagi. Pagi. Seni budaya Jaya. Oke. Kita ya ketua kelasnya dulu agak untuk ya memimpin doa untuk kita sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasanya. Silakan. Bersiap. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Ya, setelah itu mungkin ya kita akan menyanyikan dulu lagu wajib nasional. Ya, mungkin siapa yang biasa di depan untuk menjadi dirjen, silakan. Siapa biasanya? Biasa di cewek. Ayo bisa ini. Siapa? Ya, kalau seperti kita sama-sama saja ya, menyanyikan lagu wajib nasional. Bapak memberi apa-apa saja ya, hitungan tiga hitungan mundur ya, supaya kita menyanyi sama-sama. 3, 2, 1. Indonesia tanahku, Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah
Ya, terima kasih. Ya, aplaus dulu untuk semuanya. Ya, sebelum memulai saya akan menayangkan sedikit ya salah satu pertunjukan teater di mana ini bisa dijadikan sebagai acuan untuk kita bahwa bagaimana nantinya untuk membuat ya pertunjukan seperti yang anak-anakku saksikan. Kita lihat dulu. Ini sebelum kita mulai. Lanjut ke situ ya. Ya, nanti dari pertunjukan ini yang kita akan saksikan bersama nanti, ya setidaknya nanti ada gambaran bahwa pertunjukan teater yang nantinya akan kita buat itu, ya setidaknya hampir mirip ya, atau tidak jauh beda dari apa yang anak nanti saksikan. Artinya kita akan membutuhkan tim untuk menjalankan proses pertunjukan. Oke, ada. Ya, sambil menunggu mungkin ya, minggu lalu atau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas kemarin tentang tim produksi ya, tim produksi di mana tim produksi ini terdiri dari 7 divisi ya, 7 divisi, yakni ada yang namanya produser ya, dalam hal ini bertindak selaku penanggung jawab dalam merancang pertunjukan ya. Yang kedua adalah yang bertindak sebagai sekretaris ya, sekretaris pertunjukan. Berikutnya adalah bendahara yang memang dalam hal ini bertanggung jawab dalam pendanaan dalam sebuah pertunjukan itu sendiri. Selanjutnya adalah humas ya, di mana humas ini yang berhubungan langsung dengan pihak-pihak terkait dalam hal mempermudah dalam jalannya pertunjukan nanti, proses pertunjukannya. Terus ada namanya sponsorship ya, di mana sponsorship ini bekerja sama langsung oleh dia bekerja sama dengan siapa lagi, humas ya, humas. Jadi mereka lah yang nanti mencari bagaimana agar pertunjukan nantinya bisa mendapatkan sebuah dana dalam pertunjukan. Terus berikutnya adalah seksi perlengkapan ya, seksi perlengkapan ya, nanti dia akan istilahnya bekerja sama nanti dengan tim dekor dan properti di tim artistik. Terus selanjutnya adalah
Eh, saya sempat dari pandu ini. Yang berikutnya tim juru rekam ya atau dokumentasi. Ya, biasanya kita kenal seksi dokumentasi yang dimana bertanggung jawab dalam hal membuat desain-desain, mendokumentasikan pertunjukan bersama sekretaris tadi. Kalau cuma bedanya sekretaris ini dia lebih fokusnya ke setiap proses langkah-langkah yang dilakukan dalam merancang, dia mendokumentasikan untuk nantinya dijadikan sebagai bahan evaluasi. Beda halnya dengan juru rekam atau tim dokumentasi, dia yang mendokumentasikan, mengabadikan momen-momen yang terjadi di pertunjukan nantinya. Ya, saya tahu kenapa bermasalah ini. Nah, yang berikutnya kemarin adalah tim artistik. Ya, ada yang ingat yang tim artistik itu apa saja? Nah, apa saja tim artistik? Jadi saya bagi juga LKPD-nya dulu sekalian untuk melanjutkan apa-apa yang sudah dikerjakan kemarin ya. Namanya air. Bagaimana? Ya, jadi sebagai LKPD-nya dulu yang diwakili oleh ketua kelasnya. Saya otak-atik dulu kenapa nggak muncul di sini ya. Nah, terbaca ini. Seperti dibukanya. Yang sama. Ya, di LKPD-nya ya anak-anakku yang paling sudah dikerjakan kan kemarin di situ sudah ada ketua atau pimpinan produksi ya, sudah ada temanya. Sisa sebentar melanjutkan soal berikutnya itu menyusun sebuah apa namanya proposal, terus mendesain poster ya, poster nantinya akan dipublish ke media atau ke halayak umum seperti itu. Mungkin anak biasa lihat poster, toh biasa aja. Mungkin pernah di kelas 10 mungkin di tugasnya membuat poster. Kenapa ini? Ya, kita tunggu dulu jadi supaya kita lihat sama-sama bisa menyaksikan.
Jadi sebentar anak bisa nanti lihat, bisa apa namanya mencari literatur lain ya selain yang ada di yang kita pelajari atau di bukunya. Nanti bisa dicari di Google bagaimana contoh-contoh pembuatan proposal ya. Karena sebentar mungkin Bapak akan menampilkan saja langkah-langkah ya apa-apa saja yang ada dalam proposal. Baca ya. Ada topi di sana nih. Supaya bisa kuali kenapa? Tadi bisa ya. Ya, saya ada di sini. Sebentar bisa kelihatan. Jadi merancang pementasan masih materi kita melanjutkan. Ya, 3.4. Ini 3.4. Nah, adapun tujuan pembelajaran psiko sudah kita kerjakan ya. Terus saya kasih lihat dulu pertunjukan tadi supaya ada gambaran mengenai apa saja yang akan kita lakukan. Sudah saja, nanti hilang lagi. Ya. Jadi merancang pertunjukan, tujuan pembelajaran kita adalah ya mempresentasikan rancangan produksi seni teater berdasarkan kaidah seni teater modern ya secara kelompok. Jadi ini tujuannya kita. Terus, nah proposal berubah sendiri. Nah, kita akan membahas tentang proposal, ya. Ada yang mungkin tahu apa itu proposal? Ada yang kan pasti ada yang biasa bikin proposal, apalagi yang pernah di organisasinya bikin kegiatan. Apa kira-kira itu proposal? Apa kira-kira proposal itu apa itu? Apa itu proposal? Apa itu proposal? Kira-kira? Ada? Ya, bisa kelihatan. Jadi proposal itu adalah rancangan ya. Jadi rancangan dalam bentuk ya rancangan kerja dengan ada tujuan
tujuan-tujuan kegiatan kita nanti di sana. Jadi dia kan ada rencana kegiatan dalam bentuk ya proposal kegiatan dibuat ketika kegiatan belum dilaksanakan agar memperoleh perizinan dan dukungan yang bisa berupa dana atau sponsor. Jadi inilah yang nantinya untuk pertemuan kita ini sebagai proyek kita ya. Jadi metode yang kita lakukan adalah metode saintifik ya, model WJBL. Jadi model WJBL itu ya siswa harus membuat proyek berbasis proyek. Jadi harus ada hasil gitu, hasil yang dibuat dalam satu pertemuan ini. Nah, hasilnya itu adalah membuat proposal. Nah, proposal adalah proposal kegiatan adalah rencana acara dalam bentuk rancangan kerja dengan tujuan permohonan. Proposal kegiatan dibuat ketika kegiatan belum dilaksanakan agar memperoleh perizinan dan dukungan yang bisa berupa dana atau sponsor. Jadi ketika kita tim promosi ya, tim promosi dalam hal ini ya di tim produksi ya, yang kemarin kita sudah jelaskan. Nah, proposal itulah yang dia bawa untuk bertemu dengan klien atau dalam hal ini yang kita targetkan untuk bisa ya memberikan sumbangan dana ya, kalau kita memang dana yang kita butuhkan atau perizinan ya. Biasanya kalau kita buat izin di kepolisian atau dimanapun biasanya kita melampirkan surat dan ada biasa ya, sedikit ya tentang kegiatannya kita, berapa jumlah yang di proposal itu tertera ya, sehingga ini yang harus anakku ketahui. Nah, adapun struktur proposal ya kegiatan yaitu nah harus ada judul kegiatannya ya. Judul kegiatan, ada pendahuluan, isi proposal dan penutup. Kenapa berubah? Nah, judul kegiatan ibarat kepalanya lah ya, kepalanya apa nama kegiatannya kita. Jadi karena kita ada sebuah pertunjukan biasanya, nah nama pertunjukannya bisa juga nama kegiatan itu adalah judul naskah. Ya, contoh naskah Sang Mandor. Nama kegiatannya Sang Mandor. Boleh ya. Ataukah biasanya kalau sebuah organisasi pengkaderan ya itu nama judulnya itu pengkaderan atau penerimaan calon anggota DPCA, penerimaan serta calon anggota. Nah, judul kegiatan ini pada bagian sampul proposal kegiatan ya. Nah, Anda sebutkan judul kegiatannya yang akan direncanakan untuk ya memberikan gambaran umum. Jadi dari judul ini ya setidaknya harus menggambarkan gambaran secara umum dari kegiatan yang akan kita laksanakan nantinya. Jadi ada gambar umum, ada informasi mengenai isi proposal. Buat judul dengan jelas, singkat dan menarik untuk diperhatikan. Jadi judul proposal itu harusnya panjang-panjang, ya. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, maka kalau judulnya ya besar, satu paragraf, ya. Jadi biasanya nama kegiatan itu ya singkat, padat, jelas. Orang oh ini pasti acara 17-an ya, pertunjukan teater monolog. Orang sudah tahu nih, oh pasti kita akan menonton nanti atau akan ada nanti pertunjukan monolog dilakukan oleh adik-adik ya. Berikutnya adalah pendahuluan. Ini kayak tidak bisa dikasih lain ya. Jatuh kena hujan. Mungkin kena hujan kedinginan. Jadi pendahuluan dalam proposal kegiatan berisi latar belakang ya dan tujuan dari kegiatan acara tersebut. Jadi itu yang harus ada dalam proposal kita. Pendahuluannya,
Terus tambahkan alasan mengapa kegiatan itu penting untuk dilaksanakan. Tuh. Selain itu, sebutkan hasil dan target yang ingin dicapai dari terselenggaranya acara tersebut. Karena ada biasa begini, nah, kita bikin kegiatan, kita ajukan proposal ke sebuah instansi, tapi menurut instansi tersebut, oke, kalau kau laksanakan ini, saya bantu kegiatan kegiatanmu. Apa feedbacknya ke saya? Gitu. Biasanya sponsor-sponsor seperti produk, ya, katakanlah salah satu produk pasti. Makanya biasa boleh deh saya bantu dengan ini dengan pertimbangannya ada produk di situ dijual, ya kan? Tidak boleh ada produk lain selain saya punya. Nah, kalau ini nggak bisa Pak. Kalau lebih jangan dibalik. Nah, tidak ada ruginya buat saya. Jadi makanya harus memang ditambahkan alasan mengapa kegiatan ini penting dilaksanakan. Ya, karena jangan sampai yang kita mintai, ya, beragam begini. Kalau tidak terjadi kegiatan ini kan tidak ada jalan, tidak ada sesuatu yang merugikan bagi perusahaan yang mungkin kalau tidak terlaksana. Contoh mungkin penerimaan anggota baru organisasi A, ya kan? Dia berpikir kalau tidak terjadi, ya kan ada alasannya untuk saya, gitu. Sehingga alasan-alasan inilah yang harus kita perkuat agar ya instansi atau sponsor itu bisa tertarik untuk membantu kita dalam kegiatan. Nah, terus kita selain itu kita harus targetnya. Ada kan biasa kayak kemarin teman-teman PPR ya, acara apa? Ya, aksara. Itu jelas targetnya adalah pelajar kan? Nah, itu harus ada target pasarnya. Sehingga untuk mencari nanti sponsor dan sebagainya, kita cari memang sponsor yang pasarnya dia memang dia targetkan remaja, kayak gitu dia. Kalau tidak, tidak cocok ini. Saya produk khusus orang bapak-bapak itu tidak cocok dia. Itu. Terus ya target yang ingin dicapai dan terselenggaranya acara tersebut. Kalau kita perhatikan teater, targetnya adalah dengan ini yang sebagai menyalurkan bakat atau kreativitas ya peserta didik dengan adanya pertunjukan teater ini. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya itu ya isi proposalnya. Di isi proposal ini merupakan bagian terpenting dari proposal. Ya, dalam hal ini isi proposal terdiri dari nama kegiatan tadi, ya, dimasukkan, peserta kegiatan, fasilitas yang dibutuhkan, serta waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan. Biasanya kan ada di semua itu, ya. Fasilitas yang dibutuhkan serta waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan. Selain itu, tuliskan susunan acaranya. Jadi ini isinya. Susunan panitia dan kebutuhan dana secara rinci. Ini ya anak-anak yang terbiasa di organisasinya bikin proposal dan ibas ini. Wah, gampang gini, ya, gitu. Jadi makanya kemarin ketika tugas di LKPD ada menentukan tema, ya kan? Nah itu supaya agak mudah nanti memasukkannya di proposal, tema dan alasannya kenapa dipilih tema tersebut. Nah itu bisa diambil inti-intinya untuk dimasukkan di proposal. Ini isi proposalnya yang memang harus ya kedua ya penutup ya. Jadi hanya 4 langkah yang kita lakukan dalam membuat proposal. Tadi adalah kepalanya tadi apa? Judul, ya judul kegiatan. Yang kedua pendahuluan, ketiga isi, terakhir penutup. Ya dalam mengakhiri proposal kegiatan tuliskan
ya bagian penutup yang berisi semangat, harapan, dan dukungan kepada berbagai pihak agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik. Hari ini mendorong sponsor untuk membantu izin kegiatan pelaksanaan. Jadi biasanya itu dengan ada kata-kata terakhir biasanya, bukan kata-kata terakhir sebelum mati yang boleh, kata-kata terakhir lebih baik Bapak. Ya, kata-kata terakhir ya yang apa namanya yang dituliskan di situ. Nah, dari Om Leonardo da Vinci ya mengatakan belajar tanpa keinginan merusak ingatan dan tidak menyimpan apapun yang diperlukan. Itu Leonardo da Vinci. Ada yang tahu ini Om Leonardo? Seorang apa? Pelukis. Ya. Leonardo inilah, nama Leonardo ini dipakai juga kalau anak pernah nonton kartun Kura-Kura Ninja. Ada tuh namanya Leonardo. Soalnya double di sini. Ada Michelangelo, Donatello, itu nama-nama pelukis. Ya. Diabadikan menjadi sebuah karakter kartun. Jadi belajar tanpa keinginan merusak ingatan dan tidak menyimpan apapun yang diperlukan. Ya, terima kasih. Iya. Kita kita saksikan dulu ini baru nggak kelihatan ini. Kecil kelihatan sudah. Oke, kalau ada pertanyaan mengenai materi kita, ada? Ya? Oke, kalau gitu kelompoknya LKPD-nya dikerjakan untuk buat proposal ya dengan langkah-langkah yang telah dijelaskan tadi. Silakan. Ini struktur tadi ya dengan yang tadi. Ya, silakan. Waktu kita 40 menit untuk membuat. Bisa searching di Google, bisa berhadapan. Ya. Ya, silakan. Ini untuk kita estimasinya ini dia masuk di isi. Jadi yang ditunjukkan tadi graf itu apa kita pilih satunya laptopnya. Keluar tadi. Ya, dia telah ke isinya di sini. Kalau kita lihat ada rincian nih. Gitu. Jadi biasanya kalau kita biasa di sekolah kan proposalnya itu yang ada satu lembar gitu. Nah, nggak ada persoalan itu kalau kita kenal sebenarnya. Cuma kalau kita mau proposal itu untuk dibawa ke luar instansi, ya itu agak sedikit ada kata pengantarnya ya. Kalau kita pergi ke tentang pertunjukan teater, mungkin kita membahas dulu apa sih itu teater. Itu teater adalah ini perkembangan teater sekarang ini toh. Nah, saat ini perkembangan teater di Kabupaten Maros seperti ini. Mengingat itu, maka kami kami dari ini akan membuat sebuah pertunjukan teater untuk melestarikan nilai-nilai
kearifan lokal dalam pertunjukan tersebut. Adapun nanti pertunjukan ini kami akan mengambil cerita terus masukin ke isi, ya kayak gitu. Nah intinya sebenarnya itu kalau proposal, kalau bagus proposal, poin penting juga adalah orang yang pandai bicara, gitu ya. Biar profesor yang tulis proposal, kalau yang bawa proposal cuma simpannya saja di stasi sudah. Karena biasanya itu ya, kalau proposal itu kan pernah bikin ya di biasa ada saya sudah simpan saya proposal kita langsung kita tanya biasa bagaimana kira tadi deh gitu. Nah bagaimana konsepnya, saya kan begini deh, perusahaan kan begini tidak ada hubungannya dengan teater, untuk apa saya bantu kira-kira itu. Jelas kayak begitu. Nah kalau orang yang proposal tidak bisa, saya disuruh dia seniorku. Langsung mana kalau dia minta proposal sama seniorku. ya kan? Ya. Jadi begitu tuh lah. Dan ingat desain sampul juga itu ya penilaian juga. Makanya ini ada nanti rancang juga poster. Jadi biasa itu poster yang digunakan bisa dijadikan background sampul proposal. Jadi ada contohnya ini kita ambil ya. Ini poster contoh ini. Nah, poster yang di sini. Nanti pada saat ini desain ini dipakai untuk proposal, sisa ditambahkan tulisan. Jadi gambar ini akan menjadi gambar desain patennya gitu, supaya menarik. Belum lagi kertasnya gitu harus tebal, kayak bahkan ada yang bukan kertas tapi kayak buletin, ada tuh yang licin kertasnya. Itu penilaian. Jadi kalau kita membuat proposal, kita ajukan ke sebuah instansi, baru lihat datang mana, ya berbiasa kelihatannya ini seperti itu. Nah kalau kita buat proposal seperti itu, maka diupayakan ya yang jalan itu yang membawa proposal orang yang jago bicara, gitu. Karena kasihan kalau luar biasa proposalnya, tapi ya pas ditanya kayak tadi, ya saya pernah waktu di salah satu perusahaan semen, gitu. Proposalnya sudah simpan di depan baru langsung kita tanya. Pada tidak begitu Pak, maka dia dibaca dulu Pak. Ya. Artinya bagi yang semua kepanitiaan itu yang terlibat dalam kepanitiaan harus memahami konsep kegiatan kita. Latar belakang. Karena parah itu. Bagaimana kita? Pak lupa. Iya bisa tadi lupa deh. Tapi kalau sebelumnya bagaimana? Pak, saya disuruh dia bawa ini. Ya. Enggak mati balik. Mana hadir? Tidur. Ya. Cuci muka. Kalau di Pramuka bagaimana bikin proposal? Bukan juga itu susah tuh karena kita bukan anggota. Karena ini harus ada pendahuluan kita langsung permintaan anggaran. Tahu benar. Jadi kalau tidak cukup di sini bisa di belakangnya dulu. Untuk nanti pada saat selesai ditulis di sini bagus baru dipindahkan. Bisa kan ada temanya kan. Ini ada temanya Indonesia Merdeka. Nah, jadi kita ambil dari sini saja nanti alasannya kenapa kita buat kegiatan ini. Berarti kalau begini kan Indonesia Merdeka mungkin ini bisa diajukan proposal itu pada saat mungkin kegiatan 17-an. Nah, bisa itu saja sih.
Intinya bagaimana anakku bisa membuat proposal kegiatan. Cari di Google contohnya. Banyak itu. Ya apalagi kemarin kegiatannya teman-teman PPL itu kan luar biasa itu. Ya, bisa mendatangkan dari peserta dari berbagai sekolah ya. Nah, gitu. Nah, kalau tidak kuat sponsor ya luar biasa kalau tidak kuat sponsornya bisa berabe. Oh, bisa cari mau di contoh di Google terus bikin begini. Apa itu? Kayak yang itu yang bukan Bisa sesuaikan mami dengan apa temata. Berarti ke SMA atau SMK atau SMA atau apa lagi? Apa sudah nakal kalau sudah begitu? Kan ada menu. masih latar belakangnya kasih ini. Latar belakang itu kasih ini itu berdasarkan latar belakang. Pendahuluannya kan anu. Ya, saya dulu waktu kuliah ya di aktif di teater kan, unik proposalnya. Jadi proposalnya begini, pendahuluannya itu berupa puisi. Iya, iya. Jadi pendahuluan itu puisi, tapi puisi itu mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan. Jadi unik sekali, ya kan? Biasa lihat puisi itu, paragrafnya, ya kayak begitu. Jadi proposal itu kayak berbentuk puisi. Jadi yang baca itu ini kayak bukan saya baca proposal, kayak baca puisi. Tapi jelas, ya puisinya bukan puisi lah. Engkau bagaikan rembulan tengah malam, ketika gelap telah datang, angin bertiup sepoi-sepoi. Aku menjerit dalam hati ketika mendengar langkah kakimu meninggalkanku sendiri. Asik. Tapi puisinya itu ya bertemakan tentang kegiatan yang akan dilakukan. Ya, yang jadi waktunya 40 menit ya untuk menyelesaikan proposalnya. Ya. Ada juga biasa di pendahuluan itu diambil kutipan dari para ilmuwan, biasanya itu
menurut hanya Dewan Tara atau teater itu ini biasa seperti itu. Ini pendahuluannya. Jadi dari 4 kelompok ini ya, nanti kita seleksi ke depannya proposal mana yang nantinya ya mewakili kelasnya untuk ya itu yang kita gunakan nanti untuk mencari dana di luar. Terus kepanitiaan yang kemarin yang sudah dikerjakan pertemuan yang lalu, sisa disesuaikan dengan teman-teman yang lain. Otomatis kan dari kelompok-kelompok itu kan digabungkan jadi satu karena satu kelas. Ini isi proposalnya. Ya, sisa setengah jam. Ya, 30 menit. Pembuatannya sebentar kita mempresentasikan masing-masing di kelompoknya saja dibacakan. Ya. Jangan belum mati. Belum kok sarjana. Ya, berarti nama
nama kegiatannya Festival Monolog ya, Festival Teater Monolog. Ada biasa itu bagusnya begini. Saya pernah, kalau kami biasa bikin kegiatan itu dia akronim, tapi ya itu kayak aksara kan? Namanya aksara apa kepanjangannya? Hah? Ajang kreativitas sahabat remaja kayak gitu. Contoh, jadi unik. Saya dulu buat kegiatan festival namanya Filter, Festival Teater Pelajar. Filter, gitu. Jadi nanti bisa apa namanya dicari-cari akronimnya untuk menarik. Sampai biasa kalau di kemahasiswaan tidak ada ospek di kampus. Ya tidak ada ospek, tapi namanya diganti jadi prosa. Kayak saya dulu waktu kuliah tidak ada di ospek. Prosa yang ada ternyata ya nama kegiatannya prosa, pengenalan orientasi mahasiswa kayak gitu. Ternyata isinya ospek juga. Gitu. Dan tidak ada ospek deh. Kita ada di kegiatan prosa. Jadi tiap tahun itu berubah namanya. Iya. Kenapa kita harus bisa mencari akronim kalau buat kegiatan untuk memicu rasa ingin tahunya orang, toh publik. Apa itu? Kegiatan apa itu? Ya kan? Itu. Apalagi netizen sekarang gitu deh. Sedikit saja langsung luar biasa komentarnya, sehingga ya itu yang bisa kita jadikan ya acuan. Hadir semua ya, hadir semua. Oh ya. Bertanya namanya bukan merontok kalau bertanya, minta saran. Nah ini tuh kegiatannya dia temanya kemerdekaan, apa? Kemerdekaan Indonesia ya. Nah, acara 17-an. Ini kegiatannya apa? Festival teater. Oh, iya. Ini nama kegiatannya apa? Nama kegiatannya apa? Oh, apa itu? Pagelaran Seni Kebudayaan Indonesia. Paski. Paski. Coba ya. Jadi akronim itu tidak mesti kata depan menjadi kasih kata, mesti ya.
Mungkin kayak pagelaran mungkin A-nya diambil, seni mungkin NI-nya kan diambil. Lalu Pak PSKI. Kalau saya biasa terbalik, biasanya tuh bikinnya maka berhubungan dengan asal makan nanti singkatannya ini. Tulis sudah itu saya cari nih apa yang bisa masuk. Contoh itu latoa. Baru kita pilih hafal singkatannya. Langit timur semua. Biasa seperti itu kalau pusing gitu. Akronimnya kita usahakan cari yang berhubungan dengan nama kegiatanmu. Contoh kalau kita teater, apa-apa hubungan istilah dari teater, latar. Nah, kayak saya dulu di kampus, latar nama kegiatannya itu akronim itu. Kepanjangannya itu latihan dasar teater. Jadi L-nya latihan, L-nya latihan, A-nya dasar, latihan dasar. T-nya teater. Jadi akronim itu ada singkatannya toh, ada hubungannya dengan ya teater itu sendiri. Ya. Kalau casting, contoh casting mungkin contoh casting apa kira-kira? Ini kolaborasi, C-nya kolaborasi, T-nya kolaborasi teater. Kan ini pagelaran kan bisa diganti pagelaran apa lagi persamanya pagelaran tuh pementasan, apalagi persamanya pementasan, cari itu penampilan itu yang mana gitu, pertunjukan itu. Apa sih katanya? Target. Pagelaran seni apa tadi? Pagelaran seni kebudayaan Indonesia. Apanya? Isinya itu. Jadi berisi nanti nama kegiatanmu. Itu kita di singkatan itu. Jadi contohnya di sini kan nama kegiatan. Kalau di singkatannya itu contoh kegiatan ini adalah bernama Festival Teater yang kemudian disingkat filter. Gitu. Jadi nanti kalau kayak nanti kita bikin 2023 ya, jadi filter monolog 2023. Nah, jadi tahunnya, jadi tahun depan filter monolog 2024. Gitu. Jadi kita bisa festivalkan. Jadi kalau 10 kelas bisa jadi festival kan antar kelas. Apa? Apa?
Ya. Judul kegiatan festival teater. Rincian harus dirincikan. Jadi tidak bisa dana yang kami siap butuhkan katakan 30 juta. Harus jelas. Ini 30 dari mana nih? Ya, coba saya kau rincikan gitu. Nah, ATK alat tulis itu printer berapa? Ya, konsisten apa namanya? Konsisten ya panggung, sewa panggung. Kan biasanya begini, pasti ATK itu alat tulis kantor kertas berapa hari. Kan harus jelas saya tuliskan itu. Kau bikin proposal pasti kertas ya, kertas 2.000 atau berapa, tinta print, spidol itu rapat itu ya, ID card, pengadaan proposal, ya konsumsi, terus ya itu baru nanti ya transportasi, nanti peralatan, nah, itu masih panggung, lighting, macam-macam. Totalnya katanya 30 juta. Kalau dia festival berarti kan ada juara 1, iya tuh pasti juara 1 mungkin dana pembinaannya berapa, juara 2 juga total sekian, kecikan begitu. Jadi perusahaan atau instansi lihat, oh ini pada tahun 30. Gitu. Kisah rincian anggaran dapat nih kalau kompak. Ya semangat. Tuh. Beda. Kegiatan apa? Kemerdekaan. Karena kalau kasih sama dengan susah kita apa? Jadi kata kunci yang mendekati kegiatannya. Makanya harus itu tema kegiatan itu yang beliau. Gimana? Dapat? Sudah nih? Bisa rinciannya? Selesaikan. Gimana? Aman? Sudah dapat? PSKI hampir sama partai. Ini supaya ringan proposal itu kan. Jadi ada yang biasa metodenya begini nih. Saya lupa ya, maaf. Saya itu biasa ini salah satu trik kalau kita biasa bikin proposal. Jadi masing-masing itu kan sudah di temanya, jadi masing-masing itu nulis coba apa alasan bikin kegiatan ini. Masing-masing ini. Nah nanti itu bisa dicoba-coba. Oh ini cocok ini, gitu. Apa kira-kira ini? Oh ini lihat gitu. Ini salah satu contoh itu. Gitu. Nah kalau sudah ya, sisa siapa yang cari namanya, bertugas cari namanya, siapa yang melengkapi rincian anggarannya. Iya, anggarannya. Kan kita butuh uang ini. Tidak pernah kita di proposal. Ya, memang kalau dicocokkan disesuaikan dengan kita. Kegiatan tadi apa? Pagelaran seni budaya. Nah, gambarannya kan pasti ada di situ.
panggilan yang mau ditampilkan di situ? Apakah tarian? Atau yang jelas pasti butuh panggung, sound system. Kalau kegiatannya malam pasti ada lighting, ya kan? Nah itu pasti itu dokumentasi, publikasi proposal. Berarti kalau berbentuk proposal sebenarnya, oh kertas berapa ini, minta print. Nah, yang paling inti konsumsi. Iya. Terus transportasi, ya kan? Jangan. Iya dirincikan seperti itu proposal. Sama kalau kegiatan di kelas sekolah ada itu, gitu. PR apa semua pasti ada. Ya. Bisa kau lihat proposal yang pernah kau bikin, kalau rinciannya sisa kau tambahkan sesuaikan dengan proposal kegiatan yang kita mau rancang ini. Itu bisa. Tanggal? Ya, tanggal kegiatannya. Ya katakanlah tanggalnya kita ambil di bulan April. Toh, tanggal 22 lah April toh. Untuk itu ancang-ancang saja. Kan paling ini kegiatan teh itu nak perhatian dulu. Jadi usahakan kegiatan itu paling enak kita bikin kegiatan 3 bulan proses. Karena tidak langsung itu biasa kasih masuk proposal langsung cair, ya kan? Kita kasih masuk pasti dicatat dulu nama nomor surat. Minggu depan deh baru datang dicek, kalau gitu. Minggu depan datang, belum baru ada di sini suratnya. Coba datang di minggu depannya lagi. Toh, pas datang lagi, ya Pak, tutup buku deh. Apalagi kalau kegiatan akhir tahun. Oh deh, datang lagi juga. Minggu depan datang cek deh. Pas datang, tutup buku min. Ya. Minimal ya kita janji 3 bulan. Ya dari sekarang. Atau untuk saat ini tanggal kegiatan kita kosongkan saja dulu, toh. Ya, tanggal kegiatan bisa dikosongkan saja dulu, tempatnya juga. Ya kalau mungkin tempat, oke lah bisa ditulis di sekolah Semangat Maros. Dapat? Sudah. Oke, kita dengarkan presentasi proposal yang akan dibacakan oleh teman kita Angga, tidak pakai M. Angga saja, tidak pakai T dan P. Karena kalau pakai T dan P anggap itu. Ya, silakan proposal dulu dibaca, dipresentasikan. Nanti kita kalau ada yang mau diperbaiki kita perbaiki sama-sama. Silakan. Ya. Ya. Bisa. Nah, oke. Diwakili oleh Ikram. Silakan Ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang kelompok lain bisa perhatikan juga kelompok 1. Jangan sampai ada setelah mendengar presentasinya ada sedikit bisa diambil sedikit dimodifikasi. Ya silakan Ikram. Singkat saya membacakan hasil kerja kelompok kami, yaitu proposal. Nama proposal kegiatan yaitu teater monolog festival ajang penunjukan bakat. 1. Latar belakang kegiatan festival teater monolog adalah bentuk kegiatan pertunjukan bakat untuk tingkat SMA, MA, SMK. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah pengenalan seni teater kepada masyarakat, meningkatkan
kapasitas siswa-siswi dalam membentuk pertunjukan teater serta mengenalkan dan menanamkan nilai-nilai kebudayaan kepada generasi muda. B. Nama kegiatan ini adalah Festival Teater Menolok. Peserta kegiatan adalah siswa-siswi SMA Negeri 3 Maros. C. Fasilitas panggung, sound system, dekorasi atau alat tambahan, lighting, alat make up atau tata rias. D. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan Festival Teater Menolok akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2023 di Aula SMA Negeri 3 Maros. Susunan acara: pembukaan pukul 9.00, penampilan teater menolok pembulian dalam lingkungan sekolah pukul 10.30, penutup 12.00. Adapun dana yang dibutuhkan yaitu 1. Konsumsi siswa senilai Rp20.000, konsumsi panitia senilai Rp100.000, transportasi Rp100.000, sekretariat Rp100.000, sewa kostum Rp500.000, sewa tata rias Rp250, dokumentasi Rp100.000, sewa tempat atau panggung Rp1.000.000 dan lain-lain Rp150.000. Total yang digunakan pada kegiatan ini yaitu Rp2.500.000. Penutup, demikian proposal Festival Teater Menolok yang ini kami buat. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah membantu proses tersebut. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aku dulu untuk kelompok 1. Ya. Kelompok 2 gimana? Hah? Kelompok 3. Silakan kelompok 3. Ya. Ya, baca saja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama, judul kegiatan Festival Teater SMA Negeri 3 Maros. Yang kedua, pendahuluan. SMA Negeri 3 Maros adalah salah satu sekolah yang berada di Maros, tepatnya Jalan Pendidikan nomor 23 Barangdas. Kegiatan festival ini untuk menyuguhkan siswa-siswi berkesenian teater kepada masyarakat umum tentang kreativitas siswa-siswi SMA Negeri 3 Maros. Isi nama kegiatan Festival Teater. Peserta kegiatan siswa-siswi SMA Negeri 3 Maros. Tempat pelaksanaan perpustakaan daerah. Waktu pelaksanaan 20 April 2023. Fasilitas panggung, lighting, sound system, mic, busana atau pakaian, tata rias atau make up. Susunan panitia: pertama Nur Alia sebagai ketua, yang kedua Nur Alusna sebagai wakil ketua, yang ketiga Dinda Setia Putri sebagai sekretaris, yang keempat Nurlianti sebagai bendahara. Adapun kebutuhan dana: sewa panggung 3 juta, sewa sound system 2 juta, lighting 3 juta, sewa busana 5 juta, tata rias 5 juta, biaya konsumsi 10 juta, biaya 2 juta, total 30 juta. Ribuna ini. Penutup: semoga festival teater ini berjalan dengan baik. Besar harapan kami proposal ini dapat disetujui. Segala dukungan dari berbagai pihak kami harapkan demi kelancaran kegiatan ini. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok 3. Bagaimana kelompok 4? Hah? Masih sementara? Kelompok 2 bisa dibacakan? Ya, silakan.
Silakan. Silakan di perwakilan siapa? Fani. Ya, silakan dibaca. Yang sudah ditulis saja dibacakan. Nanti kita mengevaluasi. Ya, mungkin ada masukan. Tadi di kelompok 1 total anggarannya 2.500.000. Ya. Di sini 30 juta. Ya. Oke, kelompok 2 silakan. Ya. Ya, silakan kelompok 2 diwakili oleh Fani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Menyusun proposal judul pagelaran seni kebudayaan Indonesia. Pendahuluan, budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan telah diwariskan dari generasi ke generasi. Kebudayaan merupakan keseluruhan bagian hasil pelaksanaan budaya yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, moral, hukum, kesenian, dan banyak hal lainnya. Kemudian adalah kebudayaan adalah kebanggaan setiap bangsa di dunia, dan kebudayaan merupakan cerminan kepribadian bangsa atau identitas bangsa. Isi proposal. Kegiatan ini bernama Pagelaran Seni Kebudayaan Indonesia. Susunan acara kegiatan: diskusi interaktif atau talk show tentang budaya Indonesia, pertunjukan seni tari, pertunjukan seni teater Nusantara, pertunjukan kesenian musik, makan bersama. Oh, sini ada makan bersama nih. Iya. Waktu dan tempat kegiatan. Acara ini akan diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2023, jam 14.00 sampai selesai. Anggaran biaya, perlengkapan dan media, alat dan sound system 10.000 watt, Rp 200.000, lighting Rp 175.000. Big screen 200.000, dekorasi dan desain 300.000, kursi tambah cover 100.000, panggung dan backdrop 250.000, kamera dan juru kamera 150.000. Total biaya anggaran 1.375.000. Sekian, terima kasih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok 2. Ya. Ya, kelompok 4 silakan yang ada saja dibaca. Iya nih, macam ini. Ya. Saya cari ini, saya cari. Ya, baca iya. Macam ya, mantap mandul nih. Ya. Silakan ya. Yo, Ya. deh. Yang lagi Pak. Baca. Berdiri supaya temannya. Oke, tolong kelompok lain diperhatikan temannya. Proposal kegiatan Teater Indonesia Merdeka. Teater belakang. Kegiatan Festival Indonesia Merdeka adalah bentuk kegiatan pertunjukan bakat untuk tingkat SMA, MA, SMK. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah mengenalkan seni teater kepada masyarakat, meningkatkan kreativitas siswa-siswi dalam bentuk pertunjukan teater, serta mengenalkan dan menanamkan nilai-nilai kebudayaan kepada generasi muda. Nama kegiatan ini adalah Indonesia Merdeka. Peserta kegiatan adalah siswa-siswi SMA Negeri 3 Maros. Fasilitas: panggung, sound system, dekorasi atau alat tambahan, lighting, alat make up dan tata rias. Waktu dan tempat pelaksanaan hari, tanggal Berapa masih kosong? 23/2020 di Perpustakaan Daerah. Pembukaan jam 10 pagi. Penampilan Indonesia Merdeka.
Oke, sisa disempurnakan. Allah untuk kelompok 4 ya sudah mempresentasikan proposal proyeknya. Nah, kelompok 1 tadi festival ya, festival. Jadi festival itu namanya festival berarti lomba biasanya kan. Harusnya ada ditambahkan di situ apa namanya, juara 1 kalau dikasih untuk beli piala itu kan sertifikat itu dimasukkan itu nah. Makanya mungkin 2 juta lah. Iya. Gitu. Terus dan namanya festival dilombakan berarti tidak mungkin 1 pesertanya. Jadi rangkaian acaranya itu tadi kan disampaikan pembukaan ya, penunjukan pertama. Nah itu harus nanti jelas di schedule-nya. Katakanlah pukul 14.00 sampai dengan 14.30 berarti ya setengah jamnya itu. Karena kan monolog. Nah, terus pertunjukan kedua pukul 15.30 sampai dengan 16.40 sampai seterusnya. Artinya ada jeda 1 jam ya kayak kemarin kita lakukan, karena kita harus, kenapa harus ada jeda 1 jam atau bisa lebih untuk memberikan waktu kepada tim yang pertunjukan membongkar dekorasinya, terus memberikan lagi waktu untuk pertunjukan berikutnya seperti yang kita lakukan sebelumnya. Nah gitu. Jadi namanya lomba tidak mungkin 1. Jadi itu bisa nanti di apa namanya ditambahkan dan ya alat-alat pertunjukan itu masih harus diperbaiki juga. Terus yang kelompok 2 tadi yang paling iri kayaknya cuma 1 juta sekian. Anunya total anggarannya. Bagus ini bikin kegiatan juga. Yang dapat itu pembelajaran. Jadi bersama mungkin tadi kelompok 1 ya. Oh ya, kalau di kelompok 1 tadi make up ya. Nah itu make up sudah tidak digunakan, tidak masuk di proposal, otomatis dia masuk di peserta dia sendiri yang usahakan. Nah gitu. Jadi kalau dia katakanlah saya ikut jadi peserta, pasti saya bikin juga proposal. Jadi isi proposal saya adalah mengikuti festival teater. Apa kebutuhanku? Saya masukkan di situ kebutuhan. Contoh uang pendaftaran sekian, terus ya pembelian make up, sewa kostum. Ya, kalau kita di tadi Anda yang jadi panitia, tidak ada. Paling Anda yang siapkan itu adalah properti penunjang yang dasar saja kan, drum, alat musik yang sederhana saja. Nanti peserta sendiri yang melengkapi lighting, sound system, ya dan sebagainya. Itu yang kita piala dasar itu yang kita. Nah, yang paling bagus ini karena hari apa itu makan-makannya caranya? Ada cara makan-makan nih. Paling ramai nanti kayak di situ. Makan-makan, sudah makan berbayar ada. Jadi sisa di apa namanya, harga-harganya mungkin dikasih masuk akal lah. Contoh spanduk kan itu per meternya berapa, 20.000 lebih lah. Jadi kalau kita mau bikin spanduk, berapa spanduk, ukurannya berapa kali ini, nah kayak gitu. Tapi kalau kita lomba apalagi kalau pakai larang kan pasti ada begini. Selain spanduk selamat datang, ya kan? Paham maksudnya spanduk selamat datang? Itu spanduk ditujukan untuk para peserta yang hadir. Selamat datang para peserta ini. Ada spanduk kegiatan. Spanduk kegiatan itu adalah biasa disimpan sebagai backgroundnya kalau ada di panggung. Ya itu. Nah, contoh karya yang kemarin mungkin ada tuh. Selamat datang peserta Aksara 2000 sekian. Nah itu namanya
istilahnya sampai tadi spanduk selamat datang atau terus ada namanya bahasa Bandar. Nah, ada kita kalau makanan bahasa umbul-umbul, ya. Karena saya pernah bikin kegiatan event itu 2013 kan, 11 hari 13 kegiatan, 13 hari 11 kegiatan, betul. Jadi ada bahkan kita buatkan bikin slayer, apa kan? Ikat kepala itu supaya kepada ya kita cetak sampai 1000 slipper itu, gitu. Ya, jadi itu semua itu masuk ke publikasi, itu spanduk ya dari teman-temannya. Jadi itu semua ini pasti menggunakan spanduk, ya. Makanya biasa kita ketika pembuatan proposal itu biasa diskusi berapa spanduk yang kita membuat. Nah, kalau sudah sekian, kita harus tahu di mana mau dipasang. Contoh di Maros, di mana dipasang? Di Patung Kuda, ya kan? Di lampu merah depannya inti, mana lagi? Di batas kota. Oh di situ saja, berarti 3 saja. Beda dengan baliho lagi tuh. Ada lagi namanya baliho. Kalau baliho yang lebih besar lagi. Kalau spanduk biasanya memanjang ya 5 kali 1 meter itu spanduk. Kalau baliho ya mungkin 5 kali 10 ya kalau mau besar sekali, ya kan. Kalau lagi namanya yang kecil biasa itu, nah benar gitu, yang biasa itu bisa berapa yang dibuat, terus di mana mau disimpan, ya bendera kalau yang dibutuhkan juga, itu umbul-umbul dan sebagainya, itu semua harus terinci dalam ya kegiatan kita. Apalagi kalau yang festival otomatis itu ya selamat datang peserta festival teater monolog, ya, gitu. Ada pialanya, ya. Kalau cukup tidak nanya, ada uang adunya, uang ya katakanlah apa sih kalau kalian juara apa? Uang apa sih namanya? Yang juara pasti kasih pembinaan, ya uang pembinaan, ya dan sebagainya. Jadi itu semua di kelompok 4 tadi belum dirincikan total anggarannya, ya jadi sisa dilengkapi, ya. Ini saya kalau harga panggungnya segitu tadi, berdiri sewa sama kau nih. Kalau panggung yang apa namanya, ya jelas begini, saya panggung yang pernah saya sewa itu 100 juta lebih. Panggung ini lighting sound system, yes. Ini 1 juta baru mungkin panggung yang kebayang panggung bridging. Lighting itu mahal juga kan. Sound system juga itu mahal, ya mahal itu sound system. Lighting yang kita bayar ada kemarin itu, mahal. Kalau lighting berapa di situ? Ini masih mending ya. 10 juta. Mahal juga. Tidak ada masalah daripada sosok apa. Mending lebih daripada kurang. Ya. Ya. Lighting. Itu masih kurang itu. Ya. Gitu. Ya. Belum lagi panggung. Gitu. Ya. Sound system itu tergantung wattnya lagi. Ada yang 25.000 watt, 50.000 watt, ada watt dolar. Tapi kedua mungkin deh. Kenapa 1 watt saja dipakai saya? Itu pun tua buat dolar lagi. Ya, itu. Jadi ada tadi apa tadi di screen yang tadi gimana itu? Yang kayak TV. Oh, background. Ya, background saja big screen apa ini? Backdrop atau backdrop biasa tuh. Itu. Bisa saja mungkin di Max itu ada kan biasa itu memakai layar
ya yang besar gitu, nah, itu layar panel namanya. Itu sewanya per meter, nggak tahu ratusan ribu per meter. Jadi kalau mau ke 15 meter kali sendiri. Ya, yang jelas yang saya tahu itu harga yang biasa itu sekitar 20 juta lebih. Dari panel itu. Yang kayak di Serbaguna, ada tuh? Siapa yang pernah masuk di gedung Serbaguna? Ada itu 2 layar itu kiri kanan, atau di Baruga itu per kota itu jadi dia dipasang-pasang gitu. Ya, kalau Anda lihat biasa kalau ke Tanjung Bayar ke atas itu yang Hidrotron besar itu di pinggir jalan, ya, tidak ada dulu pas masuk itu dan waktu di sini deh. Nah itu dia Hidrotron itu dihitung per meter sewanya. Nah belum lagi kalau jadi ini gambarannya ya tuh belum lagi kalau kegiatanmu lebih dari 1 hari, maka hitung nih 1 hari sekian kali 2 kali 3 mau berapa? Ya, saya dulu saya hampir tembus 300 karena saya gunakan itu kita sewa selama 3 hari. Itu panggung dan sebagainya, belum di hotelnya. Karena 2 hall kita gunakan, kan 2 hall pas ada sekat-sekatnya tuh. Ah itu 2 hall itu jadi dibuka sekatnya, 1 hall itu khusus panggung saja, 1 hall untuk penonton. 4 hari di Claro, ya. Masih kesana tuh di hotel Claro atau lewat biasa. Itu 4 hari kita di sana. Kita buat pertunjukan teater 2020 atau 2021 itu. Nah, makanya hampir 300 ya. Karena panggung lighting sound system kita sewa selama 3 hari. Karena ada gladi bersihnya lagi ya. Seperti itu. Intinya ini pertunjukan yang untuk saat ini di Maros mungkin ya paling mewah gitu, menggabungkan teknologi film ke teater. Nah, jadi itu mengenai rincian anggaran. Kenapa harus saya bahas ini? Karena tidak bisa anak-anak harus belajar, ya. Kalau orang sampai sana sewa dah kok dalamnya. Nah, semuanya sama punya motor di sini. Bisa dia dulu gedekan BPKB mahal aja. Berapa dibandingnya 50? 50 motor lumayan ini itu menutupi. Ya, anggaran 3 juta mungkin baru bikin festival. Ada pesertanya 20 dari daerah, belum uang makannya, sewa penginapan mereka. Ya, jadi seperti itu. Itu yang harus dipikirkan. Itulah kenapa di proposal itu harus dibahas secara rinci konsepnya. Ada di isi proposal kan? Ada itu. Ya. Sisa berapa menit? Hah? Ya. 90 nih. Iya. Oke. Jadi seperti itu apa namanya untuk proposal untuk rincian-rinciannya sehingga ya kita bisa membuat. Oke, itu mungkin ya. Jadi proposal nanti minggu depan kita sudah bisa memilih nanti ya. Bisa mungkin jadi kesimpulan ya. Ada yang bisa menyimpulkan apa namanya untuk ya pertemuan kita kali ini ya, kita simpulkan sama-sama ya. Jadi dalam pembuatan atau merancang sebuah kegiatan ya harus kita membuat sebuah namanya proposal ya. Rancangan kegiatan ini harus tertulis, tidak boleh lisan
Ya kecuali kalau kita punya keluarga yang punya banyak duit ya, jangan mau proposal, nanti bisa ya, gitu. Jadi harus, nah adapun proposal ini ya terdiri dari empat bagian. Yang pertama harus ada judul ya atau kepalanya, judul kegiatan ya, ada pendahuluan dan isi proposal serta penutup. Nah, mengenai rincian-rincian yang tadi Bapak sudah jelaskan. Nah, saya berharap untuk anak-anakku di pertemuan-pertemuan berikutnya dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak ya lebih bersemangat lagi, lebih bergairah lagi, saling bekerja sama ya, menyemangati seperti itu dalam mengerjakan tugasnya. Nah, terima kasih untuk hari ini. Setelah kita akan ketemu di pertemuan berikutnya. Saya harap anak-anakku di rumah tetap mencari membaca literatur lagi yang menunjang untuk menambah wawasan anak-anakku ya, dengan untuk materi-materi kita selanjutnya. Dan saya ingin bukan cuma pelajaran seni budaya dan teater, namun semua pelajaran ya, yang anak-anakku pelajari di sekolah kita seperti itu. Cari literatur lebih banyak supaya untuk menambah cakrawala berpikir kita semua. Ya, di akhir sebelum saya akhiri, ya mungkin ketua kelas bisa menyiapkan teman-temannya ya untuk kita menyelesaikan pertemuan kita hari ini. Silakan, Angga. Bersiap. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa dimulai. Doa selesai. Bisalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita akhiri, salam kembali. Selamat pagi. Seni budaya jaya. Oke, terima kasih banyak untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.